Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, saya Katijah SPDI, guru fikih di MTS Nurul Wahid, sekalian mahasiswa PPG di LPTK UIN Suska Riau tahun 2023. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran video pembelajaran fikih di kelas 7 semester ganjil dengan materi pokok berzikir dan berdoa. Mohon saran dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah hari ini anak-anak ibu baik keadaannya? Alhamdulillah baik. Siap untuk belajar, nak? Insyaallah siap. Semangat. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat semuanya kan? Semangat. Apakah anak-anak ibu siap untuk belajar? Siap. Apakah tempat duduknya sudah rapi? Yang belum rapi dirapikan dulu, nak. Oke, dirapikan dulu yang belum rapi ya. Apakah buku sudah ada di atas meja? Ya, baik, kalau begitu ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa dan menyiapkan kelasnya. Baik, tajimu bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar ibu mau absen dulu. Apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, untuk menumbuhkan rasa cita-cita kepada tanah air, ibu memintakan kamu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Siapa yang mau memimpin? Silakan. Yang mau memimpin? Sofi, ya, silakan Sofi. Udah biasa. Siapa yang biasa? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
silakan duduk kembali nak. Terima kasih kan kepada anak-anak ibu sekalian. Itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Sebagai pembuktiannya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan membaca sebuah ayat surat Al-An'am ayat 162, yaitu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat nak suratnya? Bisa ketara? Ketara. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya nak? Sesungguhnya hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Baiklah anak-anak, ini adalah motivasi kamu untuk hari ini, untuk pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang apa nak? Tentang apa? Ya, tentang zikir dan berdoa. Namun sebelumnya itu mau bertanya, apakah anak-anak itu masih ingat materi yang lalu? Apa materi kita minggu lalu kan? Sholat berjamaah. Masih ada yang ingat nak apa pengertian sholat berjamaah? Ada? Siapa yang mau jawab? Ya, Intan, silakan dijawab. Sholat berjamaah ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih yang terdiri atas imam dan makmum. Benar nak? Benar. Tapi hapus itu Intan. Ya, untuk materi hari ini adalah tentang zikir dan berdoa setelah sholat. Ada yang tahu nak apa itu pengertian zikir? Ya, silakan Sofi. Menurut bahasa zikir berarti menyebut, berdoa dan mengingat. Adapun zikir secara istilah artinya menyebut dan mengingat Allah, disertai ucapan yang mengandung dalam perintah dengan tujuan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar nak? Benar. Ayo tepuk tangan untuk Sofi. Ada 2 kata, zikir dan berdoa. Sekarang aku mau tanya, apa pengertian doa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, sama Izan. Silakan Izan. Menurut bahasa doa berarti memanggil, memohon sesuatu. Adapun menurut istilah doa adalah berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar nak? Benar. Ayo tepuk tangan untuk Izan. Doa adalah memanggil atau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nak apa lafaz zikir? Wah, pintar-pintar anak ibu ya. Kita belum masuk materi sudah bisa menjawab. Silakan Aidil. Benar nak? Benar. Ayo kita baca sama-sama. Lafaz zikir yaitu 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hafal semua nak? Hafal. Ya, pintar ya semuanya. Yaitu itu adalah salah satu lafaz zikir. Ketika berdoa dan berzikir, apakah ada adabnya nak? Ya. Ada yang tahu bagaimana adab kita berzikir? Bagaimana adabnya? Oh, silakan, anak. Ada dilakukan dengan perasaan kau anak itu kepada Allah karena keagungan dan kemuliaannya dilakukan dengan penuh permintaan dan secara sirri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar penuh keusukan agar terdapat di Allah Subhanahu
ta'ala wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wala takun minal ghafilin. Artinya ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu kamu datang. Dengan juga merasakan suara dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berbana. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ya, benar. Ada berzikir dan berdoa harus khusyuk, harus dengan suara yang pelan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk materi kita tentang zikir dan berdoa. Sekarang Ibu mau menayangkan video motivasi untuk kamu semua. Silakan diperhatikan di layar video ini. Dahulu, benarku belajar tidaklah begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan sebagainya. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat menuju sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Sudah memperhatikan semua videonya anak-anak? Apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Apa nak? Silakan, siapa yang bisa? Intan? Ya, Izan, silakan.
Ya, kita harus rajin belajar dan giat berusaha. Ada yang lain nah, sampai bisa menyimpulkan? Nah, Sahih, silakan. Harus berubah perilaku yang baik. Yang dilakukan pas kita apa yang kita buatkan kita harus berubah. Yang dilakukan biasa. Ya, kita harus berubah menuju yang lebih baik. Video ini menceritakan tentang seorang anak yang awalnya dulu dia malas belajar. Ketika dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke sekolah yang dia inginkan, dia tidak bisa mencapainya. Kenapa? Karena nilainya tidak cukup. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kamu untuk rajin belajar. Baiklah, kita masuki materi kita hari ini, yaitu tentang zikir dan berdoa setelah sholat. Sebelumnya, Ibu akan membagi kamu menjadi 5 kelompok, ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 siapa yang mau jadi ketua nak? Ya, ada Pak? Oke, ini Ibu kasihkan LKPD-nya, nanti dikerjakan saat Ibu menayangkan set PPT-nya ya, Nak, ya. Silakan ada Pak. Nomor 2 sama ketuanya? Ya. Oke, kelompok 3, kita. Ya, jangan lupa kasih nama-namanya Nak, ya. Nomor aja ya. Kelompok 4. Nah, kelompok 5. Ya, betul ya. Oke, udah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran berzikir dan berdoa kita pada hari ini. Pertama, menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nak? Apa yang pertama tujuan belajar kita hari ini? Menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuktikan keimanan kita kepada Allah. Pertama kita menunjukkan, yang kedua membuktikan, dan yang ketiga meyakini prinsip tadabbur sebagai bagian dari ajaran Islam. Kemudian yang keempat, membedakan pengertian berzikir dan berdoa. Dan kelima, membuat kesimpulan tentang pentingnya berzikir dan berdoa. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kamu perhatikan slide yang Ibu tayangkan ini, ya. Zikir dan berdoa setelah sholat. Tenangnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan berdoa. Kenapa nak zikir dan berdoa itu kita menjadi tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena adab berzikir itu kita harus dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, suasana yang gimana? Ribut atau tenang? Nah, makanya zikir dan berdoa setelah sholat membuat hati kita itu tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu zikir? Zikir pada intinya adalah ingat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah atau membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian zikir adalah mengaitkan hati dengan Allah sehingga hati terisi dengan asma Allah, sehingga menutup hati dari bisikan setan yang dapat membawa orang kepada dosa. Yaitu zikir mengaitkan hati dengan Allah, mengingat Allah, dan membawa orang itu jauh dari setan. Nah, siapa setan? Siapa setan? Setan adalah orang yang selalu menggoda manusia, mengarah ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian, berzikir hendaknya dilakukan setiap saat, siang, malam, subuh, ya, sore. Kemudian zikir dilakukan dengan rendah hati dan takut kepada Allah. Kemudian, orang yang sedikit berzikir adalah orang munafik. Ya, jadi orang yang sedikit berzikir adalah orang yang munafik. Mulai nanti nak kamu harus rajin berzikir biar kamu tidak dikatakan orang munafik. Selanjutnya, pengertian berdoa. Doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian doa ini dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam At-Tabari dalam kitab At-Tabari, yaitu memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian berdoa. Kemudian, apa dasar hukum berdoa dan zikir? Ya,
qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku adalah neraka jahanam bagi mereka. Ya. Jadi dasar hukum untuk berdoa dan berzikir itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nak, alasan mendasar seseorang untuk berdoa. Pertama, apa alasannya itu? Coba dilihat. Alasan kamu berdoa apa? Panggilan jiwa. Yang kedua, perintah Allah. Yang ketiga, kelemahan manusia. Yang keempat, manusia terbatas. Dan yang kelima, manusia yang diperintahkan untuk apa? Bekerja. Jadi karena manusia itu hanya bekerja saja, dia berdoa agar semua apa yang kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya anak-anak ibu? Ada? Kalau begitu silakan kerjakan LKPD-nya sampai video yang akan ibu tayangkan. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن Baiklah, kalau udah siap, sekarang ibu minta kamu tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kamu. Kelompok mana dulu yang mau maju ini? 1, 2, 3, 4 atau 5? Siap, kelompok 4. Oke, kelompok 4 dulu maju ke depan. Ya, baca yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan. Apa pengertian zikir? Zikir atau zikir pada intinya adalah ingat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah atau membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kedua, jenislah dari tentang zikir. Dari tentang zikir adalah Quran Surah Al-Baqarah halaman 2 ayat 152. Sebutkan ada orang dalam zikir dan doa. 1. Dilakukan dengan perasaan yang rauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan dan kemuliaannya. 2. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan setara hati. 3. Dilakukan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat, apa pengertian doa? Doa adalah berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5. Tulislah dalil tentang doa. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Baik, nak, udah selesai kawan-kawan kamu kelompok 4. Benarkah jawabannya? Benar. Ya, kalau begitu berikan aplaus untuk kelompok 4. Nanti kembali ke tempat. Kelompok mana lagi yang mau maju? 1,
turun 2, 3. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerjasama. Apa pengertian zikir? Menurut bahasa zikir berarti menyebut, berdoa, mengingat. Adapun zikir menurut istilah menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulislah dalil tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzukurkum waskuruni wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukur kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Sebutkan adab-adab dalam zikir dan berdoa. Dilakukan dengan perasaan kau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan dan kemuliaan. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Penuh kekhusyukan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan perkalan dan tempat serta memilih tempat-tempat yang terhormat. Mengakhiri zikir dengan penuh adab, menjauhi kesalahan dan lain-lain. Apa pengertian doa? Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang biasa dilakukan seseorang secara sendiri maupun bersama-sama. Berdoa merupakan ciri utama seorang hamba. Tulislah dalil tentang doa. Artinya doa merupakan kunci atau otaknya ibadah. Hadis riwayat 4 perawi hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama. Berikan tepuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil saya dan teman saya. Apa pengertian zikir? Menurut saya, zikir berarti menyebut, berdoa, mengingat. Adapun zikir menurut istilah artinya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disertai ucapan yang mengandung kalimat thayyibah dengan tujuan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tulislah dalil tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Sebutkan adab dalam zikir. A. Dilakukan dengan perasaan tahu yang artinya terakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri yang artinya pelan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. C. Penuh kekhusyukan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Membersihkan pakaian dan tempat serta memperhatikan dan memilih. E. Mengakhiri zikir dengan ibadah. Apa pengertian doa? Menurut saya, doa mengatakan sesuatu. Adapun menurut istilah doa dan memohon. Tulislah tentang doa. Doa umum kalau ibadah. Hadis riwayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok sana, ayo. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin jawab pertanyaan. Apa pengertian zikir? Zikir berarti berdoa, mengingat. Dan zikir menurut istilah artinya menyebut dan mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal tulislah dalil tentang zikir.
waskuru li azkurkum waskuru li wala takfurun. Soal ketiga, sebutkan ada pada dalam zikir dan doa. A. Dilakukan dengan perasaan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungan dan kemuliaannya. B. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri atau pelan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. C. Penuh kesyukuran agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. D. Membersihkan pakaian dan tempat serta memperhatikan tempat-tempat yang terhormat seperti masjid dan waktu-waktu yang sesuai. Mengakhiri zikir dengan penuh adab, menjauhi kesalahan dan lain-lain. Apa pengertian doa? Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang biasa dilakukan seseorang sendiri maupun bersama-sama. Tulislah dalil tentang doa. Abdu'ahu muskul ibadati. Setelah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok yang terakhir yang maju yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mengadakan hasil tugas kami. Apa pengertian zikir? Menurut bahasa Arab menyebut berdoa mengingat ataupun hidup mengingat menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala disertai ucapan mengandung kalimat thayyibah dan tujuan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulislah dari tentang zikir. 2. Sebutkan adab-adab dalam zikir dan doa. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri pelan. Membersihkan pakaian dan tempat serta memperhatikan zikir dengan penuh adab. 4. Apa pengertian doa? Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang biasa dilakukan seorang secara sendiri maupun bersama. 5. Tuliskan dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Kita beri aplaus ya Kak. Baiklah anak-anak ibu semuanya, semua sudah presentasi ke depan. Terima kasih banyak, jawabannya benar semua nak. Tetapi ada satu kelompok yang ibu nilai jawabannya lebih pas, yaitu kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Semuanya baik, tetapi ada yang terbaik. Oke anak-anak ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum pelajaran ibu tutup, ibu ingin kamu menyimpulkan apa materi pelajaran kita hari ini. Pertama, tentang apa nak? Tentang berzikir. Kemudian tentang apa nak? Berdoa. Selanjutnya
itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk materi kita minggu depan adalah praktek berzikir dan berdoa. Ibu minta masing-masing kelompok menghafalkan tentang zikir dan doa. Nanti akan kita presentasikan ke depan. Bisa ya nak ya? Bisa. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, yang berkelas Ibu minta untuk memimpin doanya, doa setelah belajar. Silakan ketua kelas. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.